Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya Yanti Devi Wijaya dari SMK Negeri Wongsorejo, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata dengan judul modul budaya positif ini dengan latar belakang sebagai berikut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru harus mampu menerapkan peran dan nilai-nilai guru penggerak agar terwujud murid dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu usaha yang perlu untuk dilaksanakan yaitu menciptakan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif harus dimulai dari melihat dukungan apa saja yang sudah ada pada sekolah, baik sarana dan prasarana, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada pada lingkungan sekolah, sehingga bisa dievaluasi tindakan apa yang perlu untuk dilakukan untuk mempertebal nilai-nilai kebajikan. Dan untuk itu dibutuhkan kerjasama secara komprehensif antara lembaga sekolah, orang tua murid, dan juga lingkungan masyarakat. Untuk itu, saya merancang sebuah kegiatan dengan tujuan, tolak ukur, dan lini masa serta dukungan yang diperlukan sebagaimana pada uraian berikut. Tujuan dari rancangan kegiatan ini antara lain, tujuan dari rancangan kegiatan yaitu untuk memberi pedoman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan kegiatan sendiri, menyosialisasikan tentang konsep budaya positif di sekolah, menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui keyakinan kelas, mewujudkan budaya positif di sekolah yang dapat berdampak juga mewujudkan budaya positif pada masyarakat. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu terlaksananya sosialisasi budaya positif kepada warga sekolah, orang tua murid, dan juga komunitas MGMP. Kemudian, terlaksananya diskusi kelas oleh murid dengan bimbingan wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Terdapatnya progres pelaksanaan budaya positif di sekolah dan juga keluarga murid serta juga berdampak pada anggota komunitas MGMP. Untuk terlaksananya kegiatan ini, dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid, dan anggota komunitas MGMP, baik berupa izin, semangat, dan partisipasi dalam kegiatan, dan juga sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah yang dilanjutkan dengan tim manajemen terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya positif kepada guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua murid. Berkoordinasi dengan pengurus komunitas MGMP terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya positif kepada anggota komunitas. Menganjurkan wali kelas untuk membimbing murid-murid membuat kesepakatan kelas dengan menggali keyakinan kelas bersama. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah atau kasus di sekolah. Melakukan evaluasi hasil kegiatan bersama di dalam rapat koordinasi di sekolah dan menentukan tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan. Berdiskusi tentang budaya positif bersama komunitas MGMP sebagai salah satu kegiatan refleksi dan penguatan kembali tentang cara-cara restitusi dalam penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa berkumpul dalam di kegiatan MGMP PPKN SMA SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP, Ibu Umiase. Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama untuk yang beragama Muslim dan sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah acara ini agar bisa berjalan lancar, membawa kesuksesan dan keberkahan untuk kita semua. Kita yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Kepada Bapak Imam disilahkan. Terima kasih Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini bisa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu guru MGMP PPKN Kabupaten Banyuwangi, baik negeri maupun swasta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada Bapak Ibu guru MGMP PPKN dan berikanlah keistiqomahan dalam mendidik anak-anak bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, lindungilah guru-guru MGMP PPKN dari segala mara bahaya, balak, wabah, musibah, penyakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah umur yang panjang, umur yang barokah kepada guru-guru MGMP PPKN Banyuwangi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku yang Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Imam Wahyunika. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua MGMP kepada Ibu Umiase, disilahkan. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Yanti Devi Wijaya, SH MPD, selaku Ketua MGMP PPKN SMK Negeri Swasta Kabupaten Banyuwangi. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah aktif di dalam kegiatan MGMP kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Pangapunten kalau mungkin ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umiase. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya,
mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita Bapak Ibu guru, selain kita ini sebagai pendidik, sebagai pengajar dan pendidik, kita juga sebagai pembelajar. Kita, modal terbesar kita sebagai guru yaitu belajar sepanjang hayat. Belajar adalah modal terbesar kita sebagai guru. Bapak Ibu, di mana kita dalam melaksanakan pembelajaran harus melihat bahwa murid adalah individu yang merdeka, di mana pembelajaran yang kita lakukan harus bisa berpihak kepada murid, sehingga murid dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan menyenangkan. Kalau murid melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan, diharapkan pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan akan membawa keberhasilan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama, kita akan bahas tentang budaya positif di sekolah. Kita Bapak Ibu biasanya ada yang menangani kasus siswa barangkali dengan marah-marah gitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita tidak marah-marah, tapi kita bisa bekerja sama dengan siswa sebagai teman, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kadang ada siswa yang memang membuat kita itu menjengkelkan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita nanti bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga kita juga mampu untuk menerapkan sekolah ramah anak pada pembelajaran yang kita laksanakan. Bapak Ibu, kita di sini nanti belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, kita sharing tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan dari murid kita. Untuk itu, yang pertama Bapak Ibu, kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan mengenali potensi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, sehingga kita akan dapat mengelola apa yang dimiliki untuk berperan mendidik murid-murid kita. Apa yang mampu yang kita miliki dan apa kekurangan kita, sehingga kita mampu untuk melayani murid-murid kita dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini Bapak Ibu, biasanya saya melakukan refleksi diri, apa kekurangan dan kelebihan yang telah saya miliki, baik itu dari aspek pedagogik, kepribadian, sosial, maupun dari aspek profesional. Ini bisa kita dapatkan misalkan dari hasil supervisi, maupun dari umpan balik yang kita dapatkan dari teman sejawat, juga termasuk dari murid-murid kita. Bapak Ibu, peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Energi positif yang kita bawa itu akan membuka energi positif pada murid-murid kita. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang sesuai dengan konteks murid dan juga pada konteks zamannya. Bapak Ibu, kadang kalau kita ada murid nakal atau kita dalam keadaan emosi atau kita dalam keadaan tidak bisa mengontrol emosi kita, kemudian kita mengajar, ini juga akan sangat membawa pengaruh terhadap anak-anak kita Bapak Ibu. Makanya bagaimana Bapak Ibu kita nanti akan belajar bersama untuk mengolah energi positif agar energi positif yang kita bawa itu mampu untuk menular pada anak-anak kita sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi emosi, Bapak Ibu pasti juga bisa merasakan atau pernah mengalami itu. Kita di kelas lagi emosi, ini pasti juga akan membawa dampak kepada anak-anak. Selain Bapak Ibu, kita juga harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan zamannya itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama di sini ya Bapak Ibu. Sebagai guru, kita Bapak Ibu tidak hanya harus bisa memahami tentang budaya positif, seperti konsep-konsep tentang bagaimana disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
baik itu hukuman ataupun penghargaan, bagaimana posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang nanti akan kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Nah, nilai dan peran dari guru serta visi dan misi guru, tetapi kita juga harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi kita nanti tidak hanya diharapkan mampu untuk mengetahui tentang konsep-konsep budaya positif di sekolah, tetapi kita juga harus mampu menerapkan budaya positif itu di sekolah. Nah, Bapak Ibu, dengan budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan dapat mengimplementasikan visi dan misi sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi dan misi sekolah. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dalam hal disiplin ini Bapak Ibu, yang diharapkan adalah terjadinya disiplin positif yang timbul dari diri sendiri. Ada motivasi secara intrinsik. Disinilah tugas guru sebagai pendidik untuk dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan ada banyak macamnya ya Bapak Ibu, seperti yang kita sudah ketahui bersama. Antara lain ada nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, yaitu dengan 6 elemennya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sini Bapak Ibu. Kalau beriman dan bertakwa itu bagaimana kita melaksanakan semua perintah, menjauhi larangannya. Nah, ini mampu untuk diterapkan baik diri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian berakhlak mulia ini mencakup beberapa aspek, termasuk selain berakhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia kepada diri sendiri, kemudian juga berakhlak mulia kepada sesama, dan juga berakhlak mulia kepada lingkungan sekitar. Nah, tentang nilai mandiri Bapak Ibu, di sini kalau kita bagaimana mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti juga bagaimana kita menerapkan disiplin kepada murid-murid kita untuk bisa mandiri, tidak tergantung kepada teman-temannya, misalkan saat diberi tugas untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, anak murid kita harus
mampu kita bimbing untuk memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, meskipun itu dalam penugasan kelompok, misalkan seperti itu. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini yang terkenal dengan istilah bagaimana berpikir secara Hodges order thinking ya Bapak Ibu. Jadi misalkan bagaimana kita mampu untuk membimbing anak-anak kita ini untuk bernalar kritis dalam tugas-tugas tertentu untuk menganalisis kasus misalkan. Kemudian berkebinekaan global. Kita juga harus mampu, selain kita juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ini, kita juga harus mampu membimbing anak-anak kita untuk memiliki nilai berkebinekaan global. Jadi termasuk kita pun tidak boleh kita menutup diri akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi misalkan Bapak Ibu. Tetapi tetap kita harus mampu untuk menyaringnya. Jangan sampai berkebinekaan global ini kita mampu memiliki keterbukaan, tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa ini juga harus kita saring Bapak Ibu. Sehingga di sini kita mampu untuk berjajar bersama menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan negara-negara yang lain tanpa harus melupakan nilai-nilai dan juga budaya, adat, serta kepribadian bangsa sendiri. Yang berikutnya ada nilai bergotong royong dan juga kreativitas. Nilai-nilai kebajikan yang lainnya Bapak Ibu, ini ada dari Primary Years Program. Antara lain ada nilai kebajikan toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Kemudian ada nilai kebajikan kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah nilai-nilai kebajikan tersebut. Ada lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, yaitu 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Antara lain ada nilai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, ada nilai kejujuran atau amanah, ada nilai hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, ada nilai percaya diri, kreatif dan pekerja keras, ada kepemimpinan dan keadilan, ada nilai baik dan rendah hati, ada nilai toleransi, kedamaian, dan juga kesatuan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu perlu untuk dikembangkan pada murid-murid untuk dapat menerapkan disiplin positif guna menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, pengembangan nilai-nilai kebajikan ini bisa dilakukan dengan membuat keyakinan kelas yang bisa digali dari diskusi murid di kelas dengan pendampingan guru yang akhirnya bisa terwujud dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu yang berisi nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa membuat kelompok-kelompok diskusi di dalam kelas untuk mengingatkan kembali, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak murid kita Bapak Ibu. Nah, dari diskusi kelompok ini nanti mereka kita beri kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini untuk dipaparkan di dalam diskusi kelas. Nah, dari diskusi kelas yang dilakukan oleh masing-masing kelompok, dari paparan masing-masing kelompok yang sudah berdiskusi di kelompoknya itu, nanti kita ambil suatu kesimpulan yang kompleks dari hasil diskusi anak-anak tersebut yang merupakan keyakinan yang tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dikemukakan oleh anak-anak. Sehingga keyakinan kelas ini
asli nilai-nilai kebajikannya dari apa yang digali dan dipaparkan oleh anak-anak. Tentunya kita sebagai guru tetap terus membimbing Bapak Ibu, tidak membiarkan begitu saja, memberikan arahan. Nah, dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu akan menjadi kesepakatan kelas yang bisa dituangkan di dalam suatu banner, misalkan Bapak Ibu dicetak kemudian dipasang di dalam kelas, sehingga setiap hari anak-anak dapat melihat, dapat membaca. Jadi selalu ingat, sehingga nilai-nilai kebajikan ini atau keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini bisa untuk diyakini dan diingat setiap hari oleh anak-anak, dan ini merupakan pengembangan, penanaman dari nilai-nilai kebajikan untuk pembentukan karakter anak-anak murid kita Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya contohkan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kesepakatan kelas, keyakinan kelas dilaksanakan oleh murid tergantung pada motivasi dari murid tersebut. Dalam teori kontrol, pada dasarnya yang paling berkuasa atas diri kita dalam melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang melakukan kontrol atas apa yang kita putuskan akan kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, terkadang ada beberapa motivasi yang membuat kita melakukan sesuatu tersebut. Nah, sebagaimana teori motivasi berikut. Nah, ini Bapak Ibu menurut Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita itu melakukan sesuatu karena takut terkena hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada motivasi eksternal karena ingin dipuji, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya, ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian ada motivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah Bapak Ibu yang diharapkan tumbuh pada murid-murid kita. Tapi kadang Bapak Ibu kita bisa melihat pada diri kita sebagai guru, motivasi mana sih yang yang melatar belakangi apa yang kita lakukan. Misalkan dengan adanya e-presensi Bapak Ibu ini tentang kedisiplinan. Kadang kita itu melakukan presensi sesuai dengan waktu karena yang mengontrol adalah melalui elektronik, maka kita takut kalau misalkan TPP kita terpotong gitu misalkan ya Bapak Ibu, sehingga ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul itu Mbak Yanti, ada guru-guru tuh kadang absen seperti itu, pagi habis absen kemudian ditinggal pulang. Ya Bu Nawang ya, tetapi sepertinya kalau di dalam forum kita ini, rekan-rekan kita ini tidak ada yang seperti itu Bu Nawang. Semuanya berdisiplin karena motivasi secara internal dari diri sendiri. Karena kita guru-guru PPKN itu memiliki nilai karakter yang bertanggung jawab, gitu ya Bu Nawang ya. Nah Bapak Ibu, jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan sekolah, maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Dalam hal ini, secara umum, yang kita lakukan sering memberikan hukuman dan konsekuensi. Hukuman misalkan Bapak Ibu ada yang kalau muridnya melanggar aturan, Bapak Ibu langsung memarahi, kemudian memberikan hukuman seperti push up, lari, ya Bapak Ibu. Atau dengan konsekuensi, misalkan kalau dia tidak mengerjakan PR, maka dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tersebut di luar jam pelajaran dan pada waktu itu juga. Nah, hukuman itu Bapak Ibu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan.
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bapak Ibu, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan atau konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, Bapak Ibu, cara yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi yaitu dengan cara restitusi. Menurut Charles Goshen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang restitusi, kita bahas terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kadang kita dalam menangani masalah siswa, itu kita harus berpikir apa sih yang melatar belakangi dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Biasanya Bapak Ibu, manusia itu melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu kegiatan, melakukan sesuatu perbuatan, itu dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan juga ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu, misalkan ini terkait dengan sandang pangan papan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, ini kadang anak itu butuh untuk kita perhatikan, butuh mereka untuk kita memperhatikan mereka secara khusus, butuh untuk mereka tidak kita banding-bandingkan ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kita juga harus memperhatikan kebutuhan murid-murid kita, di mana mereka itu butuh untuk kita hargai seberapapun mereka mampu untuk menguasai kompetensi yang harus atau yang telah mereka pelajari Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kadang anak-anak ini Bapak Ibu tidak ingin untuk kita kekang, kita atur-atur sedemikian rupa. Kembali lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah individu yang merdeka, dan pembelajaran itu haruslah yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Dan sejatinya anak-anak itu adalah dunianya adalah dunia bermain. Nah, pada kebutuhan akan kebebasan ini Bapak Ibu, kadang anak-anak ini juga butuh untuk memutuskan sendiri apa-apa yang akan atau ingin mereka lakukan. Di sini pun kita sebagai guru Bapak Ibu juga harus mampu untuk mengetahui pola belajar dari anak-anak kita, sehingga anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan pola atau keinginan mereka, tidak selalu harus menuruti bagaimana cara kita dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kita
di sini bisa menerapkan analisis diagnostik terlebih dahulu sebelum pembelajaran ya Bapak Ibu, baik itu analisis diagnostik yang akademik maupun yang non akademik Bapak Ibu. Nah, semua itu Bapak Ibu pasti akan melatar belakangi mengapa anak murid kita melakukan hal-hal atau perbuatan ataupun pelanggaran tersebut. Kemudian juga kita harus memperhatikan kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka manusia terkadang berusaha untuk memenuhinya, bahkan dengan cara yang negatif. Nah, sebagai pendidik, guru harus mampu mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari murid yang dapat menyebabkan murid terkadang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga guru dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tonton pada video dari Kemdikbud berikut. Apakah Bapak Ibu bisa melihat nanti apakah posisi Bapak Ibu pada saat terjadi atau mengatasi masalah dengan murid itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menonton video dari Kemdikbud tentang 5 posisi kontrol guru tersebut Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari video yang sudah kita tonton Bapak Ibu, kita mungkin pernah merasakan bagaimana kita pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau. Kalau ini yang sering kita lakukan juga ya Bapak Ibu sebagai pemantau pada saat kita memberikan penugasan pada anak-anak pasti kita melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol yang terbaik atau yang paling ideal Bapak Ibu yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, dalam mengatasi masalah atau kasus pada murid-murid kita Bapak Ibu dengan cara restitusi, ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu, yaitu dengan menstabilkan identitas dari siswa kita. Misalkan dengan mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah merasa bersalah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi kita harus mampu untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian kita juga melakukan validasi tindakan yang salah untuk menyadari bahwa tindakan yang sudah dilakukan itu adalah suatu kesalahan, mengingatkan kembali keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kita menanyakan tentang keyakinan akan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, dengan restitusi tersebut Bapak Ibu akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin yang positif, dan juga memulihkan diri murid tersebut setelah berbuat salah. Nah, dengan restitusi ini Bapak Ibu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin yang positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Muncullah motivasi intrinsik. Bapak Ibu, terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kami juga telah menerapkan sekolah ramah anak. Bapak Ibu nanti berkas terkait materi budaya positif, begitu juga dengan deklarasi sekolah ramah anak dan juga fakta integritas oleh para guru untuk sekolah ramah anak akan saya bagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, dengan harapan semoga semua materi dan apapun bahan yang sudah kita bahas pada hari ini bisa membawa manfaat
untuk kita, untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita, dan juga untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran ke depan demi tercapainya tujuan pendidikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas agar pembelajaran bisa berhasil. 1. Siswa harus berada di dalam kelas atau bengkel minimal 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Berdoa sebelum memulai pelajaran. 3. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket setelah jam belajar selesai. 4. Dilarang bermain HP di saat jam pelajaran. 5. Meminta izin kepada guru jika ada keperluan meninggalkan kelas atau bengkel. 6. Semua siswa harus berpakaian lengkap dan rapi. 7. Tidak boleh membuli teman. 8. Menghormati bapak atau ibu guru. 9. Semua siswa harus menjaga sopan santun. 10. Menerapkan 5S dalam kurung senyum, sopan, sapa, santun, salam. 11. Dilarang membawa rokok. 12. Mengerjakan tugas yang diberikan. 13. Dilarang makan saat pembelajaran. 13. Wajib melengkapi alat-alat pembelajaran. 14. Dilarang bergurau saat jam pelajaran. 15. Dilarang tidur saat jam pelajaran. 16. Siswa harus saling menghargai dan saling toleransi. 17. Siswa harus menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan kesepakatan kelas. Kami warga 10 APAP 2 siap mengikuti pembelajaran dengan mematuhi kesepakatan kelas sebagai berikut. Yang pertama, masuk kelas atau laboratorium sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang kedua, tidak keluar kelas saat jam pembelajaran selain ada kepentingan. Yang ketiga, tidak boleh memakan saat jam pelajaran. Yang keempat, tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Yang kelima, tidak bergurau saat jam pelajaran. Yang keenam, memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang ketujuh, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Yang kedelapan, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mengambil barang milik temannya. Yang ke-10, piket kelas
ingin membacakan peraturan kelas yang sudah kita buat. Kami warga kelas 10 APHP 2 siap mengikuti pembelajaran dengan kesepakatan kelas sebagai berikut. Pertama, tidak keluar kelas saat pembelajaran, kecuali kepentingan mendesak. Kedua, dilarang bermain HP saat pembelajaran. Jika melanggar, maka HP diwajibkan untuk dikumpulkan di meja guru. 3. Siswa yang terjadwal piket kelas diwajibkan datang lebih awal, maksimal 10 menit sebelum jam masuk. 4. Dilarang berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung. 5. Bagi siswa yang tidak piket akan diberikan denda sebesar Rp5.000. Keenam, selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketujuh, harus memakai seragam sekolah sesuai ketentuan sekolah, rapi dan sesuai dengan harinya. Yang kedelapan, dilarang menggunakan make up terlalu tebal. Kesembilan, dilarang tidur saat KBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu terima kasih kamu sudah mau menemui ibu ya. Saya terima kasih sekali kamu sudah mau menemui ibu untuk konfirmasi, untuk memperbaiki piye carane kamu nanti nilaimu jadi bagus ya. Setiap orang itu memang tidak terlepas dari salah ya. Setiap orang tidak terlepas dari salah. Ibu pun kadang juga bisa berbuat salah ya. Kalian juga bisa berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi tidak boleh salah terus menerus ya kan? Betul. Tidak boleh salah terus menerus ya. Nah, kamu datang ke sini berarti kamu mau memperbaiki kesalahanmu kan? Ya. Kamu paham tidak? Kalau Raffi kesalahannya apa sih? Tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain. Kenapa, saat apa itu? Saat menerangkan. Saat Menerangkan. ibu menerangkan, kamu Tulis. mengerjakan yang lain. Ajar ya kamu ya. Berarti itu salah ya. Berarti kalau pada saat pembelajaran ada guru apa ya diperhatikan. Betul ya. Berarti untuk jadi murid yang baik harus bisa saling menghargai. Betul ya? Betul ya? Betul ya Yan ya? Kalau bisa saling menghargai berarti kan kamu tinggal memilih. Karena akibatnya kamu tidak berada di kelas, kamu tidak melaksanakan pembelajaran saat saya menjelaskan, saat teman-temanmu belajar, saat teman-temanmu melaksanakan tugas, kamu tidak mengerjakan. Ya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira bagaimana caramu kamu bisa mengembalikan kesalahanmu tadi, memperbaiki kesalahanmu tadi, sehingga kamu bisa menjadi sama dengan teman-temanmu yang lain. Ya kan? Sama maksudnya kan kalau temannya bisa belajar, bisa melaksanakan tugas, kamu juga. Iya kan? Murid yang baik itu menurut Raffi bagaimana? Menurutmu kamu tuh pengennya jadi murid itu yang seperti apa? Murid yang baik itu seperti apa? Tidak melaksanakan tugas, sering bolos, Ya, enggak. atau bagaimana? Enggak. Menurut Raffi bagaimana? Ya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Terus? Tidak pernah bolos. Tidak pernah bolos ya. Soalnya Raffi bolosnya kalau sakit kamu tidak mungkin 3 kali bolosnya kan sih. Berada di luar berarti sama-sama Lian ya. Waktunya pembelajaran berada di luar. Itu betul atau salah? Salah. Salah. Yakin? Mestinya yang betul? Yang betul? Yang betul saat pembelajaran Masuk kelas. ada di kelas. Kenapa kok ada di kelas? Untuk apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Apalagi kamu kalau ada di kelas ngapain mestinya sebagai pelajar? Ya, kamu memahami ya kesalahan kamu di mana? Coba diulangi lagi. Raffi kesalahannya tidak menghargai orang lain, terus Suka bolos di luar saat pelajaran. suka bolos di luar saat pelajaran, terus Sering lupa. iya sering alpa, terus Tidak mengerjakan tugas. tidak mengerjakan tugas. Cakemen Vi. Sering bolos, tidak menghargai orang lain di luar saat pembelajaran, tidak mengerjakan tugas. Akevi Lian, apa yang menurut kamu sudah kesalahan yang kamu lakukan apa ya? Tidak mengerjakan tugas. Tidak masuk kelas sama kayak namanya sih kayak kamu ya? Hah? Iya. Itu betul atau salah ya? Nah, terus sekarang kamu pinginnya bagaimana? Perbaiki diri. Memperbaiki diri. Yakin? Bisa? Tidak cuma di pelajarannya ibu tok loh ya? Ya? Tapi di pelajaran yang lain ya? Kalau kamu di rumah punya bapak ibu, punya nenek, kakek ya, di sini kamu sama nenek sama kakek ya? Masih ada semua?
Masih ada semua, alhamdulillah ya, sehat semua ya Vi ya. Kamu di sini juga meskipun tidak ada bapak ibu, kamu juga masih punya ibu ya. Bapak ibu guru di sini juga, ibumu juga, bapakmu juga ya. Ya Vi ya, sama ya Vi. Iya. Yoyan ya, sampai Ovi juga oh. Ya Vi ya, sama. Kalian kan di sini punya bapak, punya ibu juga ya. Jadi kalau kamu apa ya, kadang Tuhan itu, kamu Muslim kan? Muslim semua toh, tapi sholat orang. Kamu yakin sama ketentuan Tuhan? Yakin sama ketentuan Tuhan? Sama kalau Allah itu, kita itu akan dikasih kemudahan sama Tuhan. Kalau Tuhan ridho sama kita, iya kan? Berarti kan kita itu cari ridhonya Allah gitu ya, biar dikasih kemudahan gitu kan? Betul ya? Yakin kamu? Yakin? Berarti biar Allah ridho, kita harus berbuat baik. Betul? Betul kan Vi? Kalian pasti yakin kan kalau nyontek itu baik atau tidak? Menyontek itu baik atau tidak? Tidak. Mengapa? Kenapa, Davi? Kalau menyontek itu baik atau tidak? Karena mengerjakan tidak hasil usaha sendiri. Karena bukan hasil usaha sendiri. Berarti itu ada nilai apa yang kamu langgar? Ada nilai moral apa yang kamu langgar? Kalau menyontek, apa? Tidak Tidak jujur. Tidak jujur, betul. Kamu kalau nyontek berarti tidak jujur, sudah melanggar nilai kejujuran, betul ya? Padahal ujian itu kan tidak setiap hari toh, ya. Kalau ujian itu saat kamu bisa mengenal dirimu sendiri ya, mengenal dirimu sendiri, mengenal kemampuanmu sampai di mana. Kamu jadi tahu nanti kamu kekuranganmu di mana, materi apa yang belum kamu kuasai. Ya pada saat ujian itu kamu bisa mengenali dirimu. Mana yang kamu kurang menguasai, itu yang perlu untuk kamu belajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dipelajari lagi mana materi yang belum kamu pahami. Tapi kalau kamu nyontek, kamu tidak akan tahu kemampuan kamu asli itu ada di mana. Selain itu, kamu melanggar norma keadilan tidak? Hah? Melanggar norma keadilan tidak? Melanggar, kenapa? Kok bisa? Kalau nyontek itu melanggar norma keadilan? Bukan hasilnya sendiri. Yang diperlakukan tidak adil siapa berarti? Teman-teman yang sungguh-sungguh mengerjakan, betul ya? Iya, itu kalau dari sisi nilai. Tapi kalian belajar jangan hanya untuk mencari nilai. Nilai itu akan kalian dapatkan dengan sendirinya kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus saya tanya satu-satu sekarang. Raffi, kamu pinginnya seperti apa? Mau jadi murid yang baik, tidak melakukan pelanggaran yang tadi kamu sebutkan, atau bagaimana? Hah? Itu pilihan kamu sendiri. Kalau ibu aja hanya mengikuti saja, mengarahkan saja, memberikan gambaran. Mau untuk memperbaiki diri? Ya. Kalau kamu lock out, berarti kamu sudah enggak, bukan itu. Kamu membuka aplikasi yang lain pada saat ujian. Itu berarti kamu nyontek atau buka yang lain, tidak fokus pada ujian, otomatis aplikasi itu akan kamu tidak akan bisa terdeteksi. Kamu melakukan itu tidak? Padahal enggak Bu, saya nunggu sampai waktunya habis Bu. Saya sudah tekan lockout, tapi di sana tidak bisa, karena kamu belum waktunya untuk lockout. Tidak bisa. Nunggu waktunya lockout Bu, tinggal kan lockout sendiri kan itu Bu. Nah, keluar sendiri langsung dipencet lockout Bu. Tidak bisa kalau tidak ada gangguan dari apa yang kamu lakukan. Ya, paham ya? Sekarang kamu mau memperbaiki itu? Kalau mau memperbaiki, bilang ke Pak Ato, kamu ujian ulang ya. Ya wes.
Nanti kamu laporkan ke ibu lagi ya. Karena saya suruh manggil anak muda juga, Bu. Ya, nanti ini masih mau ke sama ibu ya. Davi ke sana dulu ya. Iya wes. Gitu ya, Vi. Mari, Bu. Waalaikumsalam. Kamu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Ya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Tidak mau bolos. Tidak bolos lagi. Di semua mata pelajaran ya? Ya, Bu. Iya, tidak hanya di pelajarannya ibu ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Kamu loh anak baik-baik semuanya ya. Iya, semua orang kalau berbuat salah udah biasa, tapi jangan berulang ya. Harus selalu bisa memperbaiki diri. Apalagi Vi? Menghargai orang lain saat berbicara. Menghargai orang lain. Bisa ya Vi ya? Bisa, Bu. Ya. Sepakat ya Vi ya? Iya, Bu. Ya, apalagi? Sering masuk. Ya, rajin ya. Iya, Bu. Ya. Jadi anak yang rajin ya. Ya wes. Ibu tunggu Raffi untuk tugas yang di buku catatannya ya. Ya. Kapan? Hari Senin terakhir. Sering. Ya. Iya, Bu. Ya wes. Yakin ya? Iya. Tidak berbuat salah lagi. Iya. Ya, selalu bisa mengontrol diri ya. Ya wes. Gitu ya Vi ya, sepakat ya. Ya. Ya wes, sepakat ya Vi, tidak mengulangi lagi ya. Iya. Nanti Ibu pantau. Terima kasih. Yuk, hari Senin ya Vi, Iya, Bu. catatannya. Tinggal Lian. Ayo, apa yang akan kamu lakukan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperbaiki kesalahanmu. Memperbaiki sikap di kelas dan Memperbaiki sikapnya di kelas. Terus menghargai menghargai orang yang lebih tua. orang yang lebih tua, yakin. Kalau di kelas berarti harus mampu menghargai gurunya ya. Ya, semua guru ya. Terus apa lagi? Sering masuk. Berarti nggak bolos lagi ya, Lian ya. Kalau bolos akibatnya apa ya? Menurutmu ya? Bisa jadi nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Mau Lian nggak naik kelas? Hah? Jauh. Mau? Nggak mau. Memang loh, ya. Kamu kan harus bisa menunjukkan tujuanmu sekolah apa sih? Mencari, hah? Sama baru dari Mencari ilmu, mencari barokah dari guru, apalagi? Ibumu loh kerja jauh untuk siapa? Iya, untuk biaya kamu sekolah, hidupmu ya. Terus kamu balasannya ke ibu apa nanti? Ibumu sudah perubahan nasib dari yang kemarin. dengan cara apa? Kurang kayak kurang Kamu bisa nggak tunjukkan ke ibumu bahwa kamu bisa menjadi orang hebat? Bisa? Iya. Ibumu itu ya sebenarnya ya Yan, nggak pingin jauh dari kamu kan, nggak pingin. Iya, pinginnya kan bisa lihat anaknya setiap hari, bisa merawat anaknya setiap hari ya kan, pingin. Tapi karena kebutuhan hidup, makanya dengan terpaksa meninggalkan kamu ya. Untuk apa? Untuk membiayai hidupmu, untuk biaya sekolahmu. Pinginnya anaknya jadi orang yang sukses. Mau jadi orang sukses? Kalau jadi orang sukses, sekolahnya harus bagaimana? ya bolos sering ngajarin kamu tugas Rajin aja. rajin belajar, mengerjakan tugas, tidak bolos. Yakin kamu bisa melakukan itu? Ya wes, sekarang untuk yang pelajarannya ibu, apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan tugas. Apa saja kemarin tugas yang belum kamu lakukan? Kok nggak ngerti? Karena kamu nggak pernah ada di kelas. Tapi kamu harus komunikasi kan sama teman-temanmu. Kalau mau berubah, ya tanya ke temennya tugasnya apa saja selama di kelas. Apa yang pertama? Masa kamu tidak kenal sama ibu, sama pelajarannya ibu sama sekali? Temanmu mengerjakan tugas apa? Mengerjakan tugas apa? Hah? Penting ya, Bu. Loh, ya Allah Gusti, ibu ngajar seni budaya ya Le? Iya, tugasnya apa? Ya, gambar apa? Namanya tugas
disuruh Iya. Iya. Ya. Gambar poster. Iya. Anti korupsi atau anti narkoba atau peduli lingkungan. Apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan tugas itu. Bisa? Hari Senin Ibu tunggu ya. Apalagi? Yang boleh satu kali. Iya. Ada 1 kali. Kalau yang soal Ya. masuk baru Yang poster kamu belum bikin, ya. Terus tugas yang di buku catatan dikerjakan. Bisa ya? Hari Senin ya? Yakin? Ya. Berarti kamu mau pilih yang mana? Mau jadi murid yang seperti apa sih yang kamu ingini? Kamu pengennya jadi orang yang seperti apa? Hah? Ayo, loh, kan bisa kamu tunjukkan kalau kamu bisa jadi orang hebat besok buat ibumu ya. Kamu sayang nggak sama ibumu? Sayang nggak? Sungguh. Mau nggak jadi orang hebat? Mau. Cita-citamu apa? Cita-cita montir. Jadi montir. Ya, jadi mekanik ya. Iya. Sudah yang kamu bisa sekarang apa? Pernah bongkar apa, betulkan apa? Kalau di rumah Sering apa? Bongkar sepeda. Apa sepeda dibongkar? enggak Hah? Kenapa kok sepedanya dibongkar? Ibu dulu juga mekanik loh Yan. Bisa sampai lulus sarjana dari mekanik. Kalau ibu bisa berarti kamu lebih bisa. Ya. Ya. Ya wes, tugasmu itu dikerjakan. Hari Senin ibu tunggu ya. Poster sama buku catatannya ya. Ya. Ya wes, jangan bolos lagi ya. Yo, pilih mana, mau bolos lagi apa enggak? Yakin? Bisa? Bisa ya Yan ya? Iya, di sini loh kamu juga punya bapak ibu ya, termasuk ibu juga ya. Jangan bolosan lagi ya. Kerjakan, nanti hari Senin ibu tunggu ya. Kamu sekarang ke kelas TI sama apa David ya. Ya wes. Terima kasih. Berubah jadi baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang memang bisa berbuat salah. Ibu pun juga pernah berbuat salah, tapi kita harus memperbaikinya. Betul? Betul, Mam? Kan tidak mungkin kita tuh salah terus-menerus ya. Kira-kira apa yang salah dari dirimu? Ayo. Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hah? Belum mengerjakan tugas. Terus? Apa lagi? Tadi tidak berpakaian rapi, sudah dibenahi. Terus apa lagi? Apa lagi? Sudah. Menurutmu kamu melanggar nilai apa dari yang sudah kamu lakukan? Kalau tentang berpakaian rapi. Loh. Kalau kita berpakaian rapi itu bagaimana rasanya? Perasaanmu bagaimana? Kalau kamu berpakaian rapi, perasaanmu bagaimana? Enak atau enggak? Enaknya apa? Terlihat rapi, ganteng, gak ditegur guru ya? Betul? Yakin? Kalau kamu bajunya enggak rapi, dia perasaanmu? Seneng? Seneng kamu? Terlihat bangga gitu kamu kalau pakai baju nggak rapi, dilihat sama teman-temannya itu, woi Imam bajunya nggak rapi, nggak popo ya, seneng gitu, bangga gitu. Hah? Yakin?
Kamu senang mana, pakai baju rapi sama tidak? Senangan pakai baju rapi? Sungguh. Sungguh. Menurut Imam bagaimana? Lebih bagus mana, pakai baju yang rapi sama yang tidak? Bagusan yang rapi. Bisa ya Mam ya? Berarti ya pakai baju rapi ya? Ya jadi contoh dari teman-temannya ya. Ya, bisa ya Mam ya? Kok kelas kok pasti bisa. Terus untuk tugasnya bagaimana? Apa yang mau kamu lakukan? Itu yang kurang sih, Mak. Yang kamu Kan kalau mana namanya TKR, kalau apa, kalau murid itu gambaran murid yang bagus menurut Imam bagaimana? Murid yang bagus menurut Imam itu bagaimana? Menaati peraturan sekolah, terus bersikap sopan. Terus benarnya tujuanmu sekolah apa? Mencari ilmu. Buat apa? Kalau untuk masa depan, cita-citamu apa? Tentara? Mau jadi tentara? Tentara harus lebih disiplin lagi, Mam. Ya, mulai dari sikap, cara berpakaian, nggak bisa sembarangan ya. Berlatihnya mulai dari dulu mestinya. Iya, ya. Sekarang di sekolah pun kamu diajari tata tertib itu juga untuk kedisiplinan kan? Ya. Terus untuk ini tugas yang belum kamu kumpulkan poster. Kalau mau jadi tentara itu kadang dilihat dulu juga secara syarat administratif ya. Ijazah SMK-nya nilainya seperti apa ya kan? Iya, kalau kamu tidak dapat nilai di mata pelajaran ibu seperti ini bagaimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bagaimana caramu untuk memperbaiki ini? Mengerjakan tugas yang belum dikumpulkan. Bisa? Kapan? Hari Senin ya wes. Imam hari Senin mengumpulkan tugas. Terus dari peristiwa ini kamu dapat pelajaran apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi proses belajarmu bagaimana? Pola belajarmu perlu untuk diperbaiki atau tidak? Menurut Imam perlu. Apa yang diperbaiki? Belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Bisa ya Mam ya? Untuk semua mata pelajaran ya? Iya wes. Ibu tunggu ya Imam ya. Itu kurang poster. Iya, yang poster aja nih yang belum, yang ini sudah. Itu ya Mam. Nah, Ibu minta tolong teman-temanmu, kamu kan ketua kelas ya, teman-temanmu yang belum, yang kemarin Ibu sebutkan, nanti absen kamu yang absen teman-teman. Ya, kalau ketemu minta tolong untuk diingatkan ya, untuk mengerjakan tugas juga untuk menghadap ke Ibu ya kalau ketemu ya. Ya, bisa kan? Bisa ketua kelas kok ya. Ya. Itu ya Mam, makasih ya. Yang rajin ya. Waalaikumsalam.
Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.